Halo, kembali lagi bersama saya Daniel Evans, mahasiswa Universitas Sabar Asia, Prodi PJJ Manajemen S1. Pada kesempatan saat ini saya ingin untuk sharing atau mempresentasikan materi terkait tugas UAS mata kuliah perilaku konsumen digital, di mana pada kesempatan saat ini mahasiswa diminta menjadi reviewer terkait untuk panel reviewer atau Consumer Insight Consultant. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk memulai share screen pada saat ini. Ya, ini materi tentang panel reviewer atau Consumer Insight Consultant. Saya Daniel Evans dari kelas MJ701. Nah, gambaran umum video 1 sampai 3 teman-teman di sini bisa melihat sendiri ya, karena secara umum ketiga video memiliki benang merah yang kuat, yaitu bagaimana testimoni, review, dan social proof digital mempengaruhi keputusan pembelian. Namun, kedalaman analisis terhadap konsumen digital tentunya sangat berbeda-beda. Di sini ketajaman segmentasi digital atau digital persona. Video satu itu tentang Glad to Glow dan Scientific. Video satu merupakan video yang paling kuat dalam mengidentifikasi perbedaan karakteristik konsumen berdasarkan value proposition. Glad to Glow diposisikan sebagai produk dengan value for money, harga relatif terjangkau, sedangkan Scientific diposisikan sebagai brand yang citra scientific skincare dan social proof yang sangat kuat. Video satu juga menunjukkan data seperti jumlah review, rating, foto pengguna, serta persepsi konsumen terhadap produk. Nah, kekuatannya, segmentasi tidak hanya berdasarkan karakteristik demografis, tetapi mulai mengarah kepada psychographic segmentation. Misalnya, konsumen yang sensitif terhadap harga, konsumen yang mencari efektivitas, konsumen yang membutuhkan bukti pengalaman pengguna, konsumen yang memperhatikan skin barrier, konsumen yang aktif mencari informasi melalui platform digital. Nah, ini menunjukkan pemahaman bahwa konsumen digital tidak hanya memiliki produk, tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli keyakinan bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dirinya. Nah, kelemahannya juga ada tentunya, yaitu digital persona belum dibuat secara eksplisit. Misalnya, seharusnya dapat dibentuk persona Sarah 20-25 tahun, mahasiswa atau yang profesional, aktif menggunakan TikTok dan Shopee, memiliki budget skincare terbatas, sering membaca review sebelum membeli, dan lebih percaya pada video atau video pengguna dibandingkan iklan brand. Pada video yang kedua tentang Humans, Parfum, dan Mykonos, video 2 memahami bahwa konsumen parfum mempunyai karakteristik khusus karena terdapat produk experience gap dalam pembelian online. Konsumen tidak dapat mencium aroma parfum secara langsung ketika membeli melalui internet. Karena itu, testimoni menjadi sumber informasi untuk mengurangi ketidakpastian atau menambah keyakinan. Ini merupakan poin yang secara teori sangat relevan dengan perilaku konsumen digital. Nah, terkait digital persona, video menggambarkan konsep parfum sebagai konsumen muda yang aktif menggunakan TikTok, Instagram, Shopee, dan juga Tokopedia. Pada video kedua juga membahas beberapa aspek seperti harga, pilihan aroma, dan pengalaman pengguna. Namun, segmentasi masih berbeda, masih berada pada tingkat anak muda yang membeli parfum secara online. Hal tersebut masih terlalu luas. Akan lebih kuat jika dibedakan menjadi beberapa persona. Persona satu terkait budget conscious customer, persona 2 terkait trend seeking customer, dan yang persona 3 experience oriented customer, consumer. Nah, sedangkan pada video yang ketiga terkait parfum Mykonos dan Lamoza. Video 3 mempunyai pendekatan yang cukup menarik karena menggunakan data marketplace, terutama terkait rating, jumlah pengikut, jumlah penilaian, volume penjualan, persepsi konsumen, dan tentunya popularitas brand. Video juga menyebut dominasi marketplace seperti Shopee serta pentingnya online customer review. Dari perspektif consumer insight, ini merupakan pendekatan yang cukup kuat karena menggunakan behavioral data sebagai indikator perilaku konsumen digital. Kekuatannya, video mampu menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya mempertimbangkan produk, tapi juga berapa banyak orang yang sudah membeli dan bagaimana pengalaman mereka memakai produk tersebut. Ini berkaitan erat dengan konsep social proof, trust, perceived risk reduction, and purchase intention.
Semakin banyak review positif dan konsisten, konsumen semakin memperoleh sinyal bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan dapat dipercaya. Di samping adanya kekuatan juga tentunya ada kelemahan. Masalahnya, segmentasi konsumennya masih relatif market level, bukan personal level. Misalnya, video dapat mengembangkan konsumen parfum laki-laki atau perempuan usia 18-30 tahun aktif berbelanja melalui Shopee, memiliki ketidakpastian tinggi terhadap aroma parfum, dan menggunakan rating serta review sebagai decision shortcut. Dengan demikian, analisis perilaku digital akan lebih tajam. Kita masuk kepada pembahasan poin yang kedua terkait customer journey and pain points. Customer journey dapat dianalisis menggunakan beberapa tahapan, di antaranya awareness, consideration, evaluation, purchase, post-purchase, and advocacy. Nah, pada video satu, awareness-nya itu konsumen mengenal Glad to Glow dan Scientific melalui media sosial, marketplace, influencer, maupun konten digital. Sedangkan consideration-nya, konsumen mulai membandingkan terkait harga, manfaat, rating, review, serta pengalaman pengguna lainnya. Pada evaluation, tahap ini merupakan bagian terkuat dari video satu. Review dan foto pengguna berfungsi sebagai social proof. Purchase-nya, konsumen mengambil keputusan berdasarkan kombinasi price value, ditambah kepercayaan, ditambah social proof, ditambah perceived effectiveness. Post-purchase-nya, video ini menunjukkan kemungkinan switching behavior antara kedua brand. Advokasinya, video belum terlalu mendalam membahas bagaimana pembeli berubah menjadi reviewer, content creator, brand advocate, and repeat purchaser. Nah, dari video satu, pain point utamanya adalah saya tidak tahu apakah produk skincare ini benar-benar cocok dan efektif untuk saya. Testimoni berfungsi sebagai mekanisme risk reduction. Kesimpulannya, video satu paling berhasil menghubungkan review dengan decision making proses, tetapi belum memetakan consumer journey secara eksplisit dari awareness sampai advocacy. Sedangkan pada video 2, pain point konsumen parfum jauh lebih spesifik. Saya tidak bisa mencium parfum secara langsung ketika membeli secara online. Ini merupakan sensory information gap. Dalam pembelian offline, konsumen dapat melakukan sensory evaluation. Namun dalam kegiatan digital commerce, informasi tersebut hilang. Akibatnya apa? Akibatnya konsumen mencari substitusi informasi melalui review berupa foto maupun video, komentar, atau promosi melalui seorang influencer, deskripsi aroma yang tertera dengan jelas pada kolom deskripsi, dan pengalaman pengguna tentunya. Sedangkan untuk customer journey-nya, awareness-nya TikTok, Instagram, content creator, consideration-nya mencari informasi tentang aroma dan harga, evaluation-nya membaca review humans atau dan juga Mykonos, purchase-nya marketplace, post-purchase memberikan review, advocacy-nya membagikan pengalaman penggunaan. Nah, di sini pain point untuk video yang kedua. Video kedua sebenarnya mempunyai pain point yang paling kuat secara konseptual, yaitu ketidakmampuan mengevaluasi sensory attributes secara langsung. Namun video belum mengembangkan solusi digital secara maksimal terhadap masalah tersebut. Sedangkan di sini pada video yang ketiga, menempatkan online customer review sebagai faktor utama dalam keputusan pembelian. Customer journey terlihat sebagai search, review reading, comparison, trust information, and purchase. Kekuatan video terletak pada pemahaman bahwa konsumen digital menggunakan review sebagai decision heuristic. Artinya, ketika konsumen menghadapi banyak pilihan, mereka menggunakan indikator sederhana, seperti minimal rating 4,9, jumlah reviewernya berapa, foto pembelinya yang di-share pada video testimoni atau foto testimoni, komentar-komentar yang positif, dan juga volume penjualan. Sudah berapa banyak produk tersebut dibeli. Nah, indikator tersebut menjadi shortcut dalam mengambil keputusan pembelian secara online. Poin-poin pada video ketiga adalah, apakah parfum ini benar-benar berkualitas dan sesuai dengan ekspektasi saya? Review membantu mengurangi perceived risk, information asymmetry, dan purchase uncertainty. Kelemahannya, customer journey berhenti cukup banyak pada purchase decision. Tahap post-purchase and advocacy belum dianalisis dalam tahap consideration atau evaluation.
Kemudian kita masuk pada materi poin yang ketiga terkait kreativitas strategi digital. Video satu terkait Glad to Glow dan Scientific. Video memberikan beberapa rekomendasi yang cukup aplikatif. Untuk Glad to Glow, review yang berhadiah, voucher untuk mendorong review, kolaborasi mikro-influencer, dan UGC berupa foto atau video. Sedangkan untuk Scientific, program loyalitas berbasis review, reward untuk review berkualitas, konten edukatif, kombinasi science and real user experience. Evaluasi konsultan, strateginya cukup realistis namun terdapat resiko. Resikonya di sini ada tiga. Salah satunya incentivis review risk. Review berhadiah dapat menimbulkan persepsi bahwa review tidak autentik atau tidak asli. Karena kebanyakan reviewnya pasti akan positif untuk mengincar hadiah. Atau fake review. Semakin besar insentif, semakin besar potensi manipulasi reviewnya. Dan influencer fatigue. Konsumen semakin kritis terhadap endorsement yang terlihat terlalu komersial. Karena itu, strategi harus bergeser dari sekedar sebanyak mungkin review menjadi review yang otentik, relevan, detail, dan dapat diverifikasi. Video yang kedua, Humans and Mykonos. Strategi video 2 relatif belum sekuat video satu. Karena masalah utama parfum adalah ketidakmampuan mencium aroma secara online. Strategi harusnya tidak hanya menggunakan review, tetapi strategi yang lebih inovatif. Di antaranya satu, AI Aroma Recommendation. Yang kedua, Interactive Scan Finder. Dan UGC Describe the Scene. The Scent. Video yang ketiga terkait Mykonos dan Lamosa. Strategi video 3 cukup realistis dan sederhana. Di antaranya meningkatkan volume review, memanfaatkan review sebagai social proof, mendorong pelanggan memberikan review detail, merespon review negatif secara profesional. Ini adalah strategi yang sangat visible untuk UMKM maupun brand lokal. Namun, kreativitasnya masih bersifat optimization, bukan innovation. Artinya, video lebih banyak mengoptimalkan mekanisme yang sudah ada daripada menciptakan pengalaman digital baru. Nah, di sini resikonya juga ada tentunya. Resikonya adalah jika brand terlalu fokus mengejar jumlah review, maka yang akan terjadi adalah review berkualitas rendah, review generik, manipulasi rating, fake review, dan konsumen semakin sulit membedakan review autentik dan review yang buatan. Di sini tabel perbandingan akhirnya, teman-teman bisa melihat pada materi yang saya share. Oke, kita masuk ke poin 5 tentang critical review sebagai panel review. Untuk video satu terbaik secara consumer insight. Menurut saya, video satu merupakan yang paling komprehensif karena tidak hanya membahas keberadaan testimoni, tapi juga membandingkan volume review, rating, foto pengguna, persepsi konsumen, switching behavior, hingga rekomendasi strategi. Untuk yang video kedua, terbaik dalam mengidentifikasi masalah produk digital. Video kedua mempunyai insight yang sangat menarik karena menyadari bahwa parfum mempunyai sensory elimination dalam online shopping. Ini merupakan pain point yang sangat relevan dalam digital consumer behavior. Namun, strategi digital dan segmentasi persona masih dapat dibuat lebih tajam. Untuk video yang ketiga, terbaik dalam penggunaan marketplace evidence. Video ketiga memiliki kekuatan pada pemanfaatan data marketplace seperti rating, jumlah review, followers, dan volume penilaian. Ini membuat analisis lebih dekat dengan consumer behavior analytic. Kelemahannya adalah analisis masih sangat berorientasi pada review sebagai faktor keputusan dan belum banyak mengeksplorasi pengalaman konsumen setelah pembelian. Oke, baik. Teman-teman di sini untuk materinya sudah selesai. Dan saya juga tentunya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dan atas perhatian dari para penonton. Terima kasih untuk waktunya. Saya stop share-nya. Baik, sekian informasi atau materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan salam sejahtera bagi kita semua.